Hai, halo semua. Assalamualaikum, shalom. Horas ya ahobu. Kami dari kelompok 2 berikut ini akan menampilkan hasil dokumentasi kami tentang stres dan fisiologi stres. Selamat menyaksikan. Definisi stres. Stres merupakan sekumpulan perubahan fisiologis tubuh terhadap reaksi ancaman. Sedangkan menurut WHO pada tahun 2003, stres merupakan reaksi atau respon tubuh terhadap stresor psikososial. Stres menurut ahli. Yang pertama yaitu Charles de Silberger. Menurut Charles de Silberger, stres merupakan tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek dalam lingkungan yang berbahaya. Yang kedua yaitu Cover de Apply pada tahun 1964. Menurut Cover de Apply, stres merupakan suatu kondisi organik dalam tubuh yang mengetahui bahwa keadaan dirinya dalam berbahaya dan meningkatkan energi untuk melindungi dirinya sendiri. Yang kedua adalah sumber stres. Sumber stres merupakan cara pandang seseorang terhadap apa yang ditimbulkan dari faktor lingkungan sendiri. Sumber stres terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber stres dari faktor lingkungan pekerjaan. Yang kedua, sumber stres dari faktor lingkungan keluarga. Faktor yang menimbulkan sumber stres itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang terjadi pada diri kita sendiri. Yang kedua, faktor eksternal yang terjadi dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Tiga yaitu jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres terbagi 4. Yang pertama, stres baik. Stres baik adalah stres yang membantu menginspirasi, motivasi, dan meningkatkan kualitas tubuh manusia. Dalam jenis stres ini terbagi 3 fungsi. Yang pertama yaitu meningkatkan fungsi otak, yang kedua meningkatkan ketebalan tubuh, dan yang ketiga meningkatkan energi tubuh. Stres. Hipostres juga merupakan salah satu jenis stres yang diakibatkan karena hal buruk. Jenis stres ini terjadi ketika seorang mengalami suatu keadaan akibat tidak adanya tekanan sama sekali. Tetapi bisa juga diartikan kebosanan yang ekstrim. Seseorang yang mengalami hipostres mungkin merasa tidak tertantang dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Yang keempat yaitu eustress. Eustress adalah jenis stres yang tidak merusak fisik maupun mental. Jenis ini dianggap baik dan berdampak positif dalam kehidupan. Fisiologi stres. Fisiologi stres atau fisikal adalah stresor yang menyebabkan ketegangan pada tubuh penderita. Contohnya, suhu dingin, suhu panas, luka, sakit kronis, atau nyeri, dan dapat diartikan sebagai suatu kejadian situasi individu yang dapat mengancam. Adapun gejala-gejala dari fisiologi stres yaitu meningkatnya detak jantung, tekanan darah, dan meningkatnya sekresi adrenalin dan non-adrenalin, dan dapat menyebabkan gangguan seperti gangguan lambung, mudah terluka, mudah lelah secara fisik, dan bahkan dapat menimbulkan yang namanya kematian. Adaptasi fisiologi stres. Adaptasi fisiologi stres merupakan proses penyesuaian secara psikologis akibat stresor yang ada dengan cara memberikan mekanisme pertahanan diri dengan harapan dan dapat melindungi atau bertahan diri dari serangan-serangan atau hal yang tidak menyenangkan. Adaptasi fisiologi stres terdiri dari 1. Sindrom adaptasi lokal, yang dimana sindrom ini bersifat lokal atau individu. Yang kedua, bersifat adaptif atau mudah menyesuaikan diri. Yang ketiga, bersifat jangka pendek atau tidak berlangsung lama dan hanya sementara. Yang keempat, bersifat restoratif, yaitu pengembalian dan pemulihan diri secara psikologis. Yang kedua, yaitu sistem adaptasi umum. Sistem adaptasi umum ini bersifat umum dan memiliki beberapa tahap, yaitu tahap pertama, tahap reaksi alarm, yang dimana dalam tahap reaksi alarm ini menceritakan atau menjelaskan gejala awal tubuh di saat stres. Yang kedua, tahap resistensi, yang dimana tahap resistensi ini tubuh memasuki fase pemulihan, tetapi tetap dalam kondisi siaga tinggi untuk sementara waktu. Untuk tahap ketiga yaitu tahap kelelahan. Tahap ini adalah hasil dari stres yang berkepanjangan. Mengalami stres untuk waktu yang lama dapat menguras energi, pikiran, dan mental hingga tubuh tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan stres.
coping stres merupakan suatu usaha atau strategi yang dilakukan seseorang dalam mengendalikan ketidaknyamanan mental atau merupakan suatu strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan stres. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas dua mekanisme coping stres. Yang pertama yaitu mekanisme yang berfokus pada emosi atau emotion focus coping. Emotion focus coping merupakan suatu strategi yang dapat digunakan yang berfokus pada emosi. Nah, dalam strategi ini tidak menyelesaikan masalah atau tidak efektif, namun dapat kita lakukan dengan cara mengontrol emosi kita dan mengurangi pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita. Nah, contoh permasalahan yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan emotion focus coping yaitu ketika kita mengalami suatu masalah yang di luar kendali kita lagi. Misalnya kita mengalami suatu masalah yang dimana keluarga atau orang yang kita cintai mengalami kecelakaan atau kematian. Nah, bagaimana cara kita memanage stres kita dalam hal itu? Yaitu kita harus beralih fokus atau membuat dunia baru supaya kita tidak berfokus pada masalah itu, namun kita bisa melakukan hal-hal lain seperti hobi lain, kita bisa curhat dengan orang lain, berolahraga, atau melakukan aktivitas yang dapat membuat kita lupa atau beralih fokus dari masalah tersebut. Nah, yang kedua adalah mekanisme yang berfokus pada permasalahan atau problem focus coping. Pada problem focus coping ini yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan tersebut yang menurut kita masalah-masalah itu masih dapat kita selesaikan. Nah, pada problem focus coping ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menurut kita masih bisa kita selesaikan. Contoh permasalahan yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu misalnya ketika kita mempunyai tugas yang sebentar lagi akan di deadline atau kita mempunyai suatu permasalahan seperti masalah diri kita sendiri atau masalah keuangan kita dapat menggunakan problem focus coping dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, teman-teman semuanya, kedua metode ini juga bisa kita gunakan satu sama lain atau kita bisa gabungkan dalam menggunakannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dimana kita dapat memulainya dengan emotion focus coping dan yang kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan problem focus coping. Tidak ada masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan emotion focus coping dan tidak ada juga masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan problem focus coping atau dengan kata lain tidak semua masalah dapat kita selesaikan dengan menggunakan emotion focus coping dan tidak semua masalah juga dapat kita gunakan dengan menggunakan problem focus coping. Namun kedua metode ini dapat kita gunakan tergantung bagaimana kita memandang atau menilai suatu permasalahan. Kesimpulan, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri atau dari luar. Stres tidak selalu buruk walaupun biasanya dibahas dalam konteks negatif karena stres memiliki nilai positif ketika menjadi peluang saat menawarkan potensi hasil. Sebagai contoh, banyak profesional memandang tekanan berupa beban kerja yang berat dan telat waktu yang mepet sebagai tantangan positif yang menaikkan mutu pekerjaan mereka. Cara mengurangi stres yaitu 1. Makan secara teratur, 2. Olahraga rutin, 3. Memiliki pola tidur yang cukup, 4. Konsumsi air mineral secara teratur, dan kelima memiliki hobi yang positif, dan keenam selalu berdoa kepada Tuhan. Baik, demikianlah hasil video dokumentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dikoreksi. Semoga bermanfaat untuk kita semua.